Pihak Direktorat Jenderal Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyebut, kenaikan tarif dasar listrik bagi golongan non-subsidi terjadi karena dampak dari 4 indikator yang mempengaruhi besaran tarif dasar listrik, seperti kenaikan inflasi, harga minyak Indonesia di dunia atau Indonesia Crude Price ICP, harga patokan batubara, dan kurs yang mengerek harga biaya pokok produksi BPP listrik PLN. Dari data yang dirilis, kenaikan tarif listrik untuk golongan R2 dan R3 naik, serta sektor pemerintah P1 dan P3TR naik sebesar 17,64%. Sementara untuk golongan sektor pemerintah P2 di atas 200 kV ampere, naiknya sekitar 36,61%. Rincian kenaikan atau penyesuaian bagi 5 golongan non-subsidi adalah golongan rumah tangga non-subsidi R2 dengan daya 3.500 hingga 5.500 volt ampere mengalami kenaikan tarif dasar sebesar Rp111.578. R3 dengan daya 6.600 volt ampere mengalami kenaikan Rp346.211. Sementara golongan pemerintah kategori P1 dengan daya 6.000 volt ampere ke atas, rekening tagihan dasarnya naik menjadi Rp978.713 per bulan. Golongan P2 dengan daya 200 kV ampere, tagihan rekening dasarnya naik sebesar Rp30.535.896. Sementara golongan P3, tagihan rekening dasarnya naik sebesar Rp270.934 per bulan. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo mengatakan, selama ini bantuan listrik dari pemerintah diberikan untuk semua golongan tarif pelanggan, baik dalam bentuk subsidi maupun kompensasi. Menurutnya, langkah penyesuaian tarif non-subsidi dilakukan sebagai upaya mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara bagi masyarakat yang mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian. Darmawan Prasojo juga menjelaskan sejak 2017 selama 5 tahun berturut-turut tidak terjadi kenaikan tarif dasar listrik, baik bersubsidi dan non-subsidi. Sejak tahun 2017 tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk semua golongan. Dan dalam proses itu, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar 243 triliun dan kompensasi sebesar 94,17 triliun. Ini selama 5 tahun ke belakang. Nah, dan untuk itulah memang di tengah naiknya harga-harga komoditas, baik itu batu bara, baik itu gas maupun BBM, pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Dan untuk itu perlu kami jelaskan bahwa kompensasi ini merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Kami ulangi lagi, yaitu untuk menjaga daya beli dan juga menjaga inflasi dan juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan listrik dengan kualitas prima dan berkesinambungan. Dirut PT PLN Darmawan Prasojo juga mengatakan, penyesuaian tarif tersebut berdampak pada 2,5 juta pelanggan dari total 83 juta pelanggan PLN. Berdasarkan hitungan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, penyesuaian tarif listrik non-subsidi hanya berkontribusi sebesar 0,019% terhadap inflasi. Karena itu, Darmawan mengklaim dampak penyesuaian tarif listrik non-subsidi ke perekonomian sangat minim. Tim Liputan CNN Indonesia.